Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya di program acara kita Dua Sisi di channel kebanggaan kita The Warriors. Dan puji Tuhan kalau bisa datang atau bisa dapat berada bersama dengan Bapak Ibu sekalian di layar YouTube ini. Dan pada saat hari ini saya akan mencoba mengambil penyampaian firman Tuhan, sharing firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Namun saya akan membahasnya mulai dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15 saja Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih. Dan mari kita belajar bersama-sama. Mari kita mendengarkan firman ini bersama-sama Bapak Ibu sekalian, dan saya percaya setiap kita yang menerima firman Tuhan pada saat hari ini kita percaya mendapatkan berkat yang sama, sehingga kita bisa menjadi pribadi lepas pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dan melakukan firman Tuhan apa yang telah kita dengarkan saat ini. Nah Bapak Ibu, nats firman Tuhan yang saya sampaikan tadi dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-15 Bapak Ibu sekalian adalah 7 ayat yang kita baca dari sebuah kitab, di mana kita tahu kitab ini kita dapatkan informasi adalah ditulis oleh Raja Salomo. Dan kitab yang kita baca ini di dalam kitab Pengkhotbah ini adalah sebuah kitab yang masuk dalam kategori kitab hikmat yang ada di dalam Alkitab. Selain kita tahu ada beberapa kitab hikmat lainnya seperti kitab Amsal, Ayub, Pengkhotbah ini sendiri, dan salah satunya juga dimasukkan dalam kategori kitab hikmat yaitu kitab Kidung Agung. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, apa itu hikmat? Hikmat itu saya dapatkan artinya adalah kesanggupan untuk membuat pilihan-pilihan dalam kehidupan yang berdasarkan firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, hikmat itu adalah kesanggupan untuk membuat pilihan-pilihan dalam kehidupan yang berdasarkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Jadi sehingga keputusan-keputusan apapun yang kita ambil, karena kita membuat pilihan-pilihan dalam kehidupan berdasarkan firman Tuhan, saya percaya keputusan-keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang berkenan dengan firman Tuhan, dan tentunya berkenan kepada firman Tuhan. Nah, dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15, Bapak Ibu sekalian, pelajaran apa yang kita dapatkan? Yang saya ingin sampaikan yang buat kita bisa belajar dari perikop ini, di bawah perikop yang disampaikan atau yang dikasih judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah untuk segala sesuatu ada waktunya. Pelajaran apa yang kita bisa dapatkan Bapak Ibu? Setidaknya ada 3 pelajaran yang ingin saya sampaikan bagi kita sekalian pada saat siang hari ini dari nats kita di Pengkhotbah pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-15. Adalah poin yang pertama, pelajaran yang pertama adalah Tuhan yang berdaulat atas segala musim kehidupan kita. Nah, judul perikop atau judul sharing firman Tuhan saya saat ini adalah kehidupan
melewati setiap masa. Jadi pelajaran yang pertama, Tuhan yang berdaulat. Ini kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian dari ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kalau kita lihat Bapak Ibu dari perikop ini, di ayat-ayat awal disampaikan oleh Raja Salomo bahwasanya dalam keseharian kehidupan manusia itu mengalami dua macam keadaan. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu mencabut, ada waktu membunuh atau menyembuhkan, ada waktu untuk meruntuhkan, dan lain-lain sebagainya. Jadi ada dua waktu dalam kehidupan manusia ini Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih yang tidak kita bisa elakkan. Ini semua terjadi. Siapapun kita, bagaimanapun status kita, dan berapapun usia kita. Namun pelajaran yang ingin saya sampaikan, yang bisa kita dapatkan dari pelajaran yang pertama saat ini adalah lewati segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Yakinlah bahwa Tuhan itu berdaulat. Ini bisa kita lihat di ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang 11. Dalam setiap masa, ketika kita percaya bahwasanya Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu berkuasa atas setiap masa kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lewati, kalaupun kita harus melewati masa-masa sukar, kalaupun kita harus melewati masa-masa tidak mengenakan, kita tidak berputus asa karena kita tahu Tuhan berdaulat di atas segala musim hidup kita. Kita tidak kehilangan pengharapan karena kita percaya dan kita tahu Dia Tuhan yang berdaulat di setiap musim. Karena Dia Tuhan yang berdaulat di setiap musim hidup kita. Ada firman yang menyatakan, segala sesuatu yang kita lewati itu adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena Tuhan menyertai kita. Sehingga lewat segala sesuatu Bapak Ibu, percayalah Tuhan menyertai kita. Kedaulatan Tuhanlah yang membuat kita, apakah berada di masa baik ataupun tidak baik, kedaulatan Tuhanlah yang terjadi Bapak Ibu. Sehingga kalau kita yakin, kita meyakini, kita mengimani bahwasanya lewat segala saat yang tidak mengenakan pun kedaulatan Tuhan ada di sana, maka kita tidak akan kecewa. Kita tidak akan berputus asa Bapak Ibu. Karena kita yakin Tuhan menyertai kita. Dan yang menarik di sini di ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11, di ayat yang 11 ini ada sebuah frasa yang dikatakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi ketika kita berada dalam keadaan tidak mengenakan, yakinlah dari awal sampai pada akhir kejadian yang tidak mengenakan yang terjadi dalam kehidupan kita, ada Allah yang beserta dengan kita. Ada Tuhan yang turut bekerja dalam setiap masa itu, yang menyertai kita dari awal, dari mulai masa yang tidak mengenakan itu sampai pada akhir. Karena ada Tuhan yang dari awal dan sampai pada akhirnya itu menyertai kita dan berdaulat atas segala musim kehidupan kita. Maka Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, kita percaya ada kebaikan Tuhan. Kita percaya kita mampu melewati hal yang tidak mengenakan itu Bapak Ibu. Karena Tuhan beserta dengan kita. Ada pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir masa-masa yang tidak mengenakan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, itulah poin yang pertama yang kita bisa dapatkan dari pelajaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Sedangkan pelajaran yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwasannya yang kedua, lewati segala masa yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah itu masa yang mengenakan atau masa yang tidak mengenakan, masa yang menyakitkan atau tidak menyakitkan, masa bergembira, sukacita atau duka cita. Poin yang kedua, pelajaran yang kedua yang kita dapatkan dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15 adalah segala sesuatu berasal daripadanya. Ini kita bisa lihat di ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Aku tahu bahwa tidak ada yang lebih baik untuk mereka daripada bersukaria dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka,
juga bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itulah pemberian Tuhan. Frasa itulah pemberian Tuhan. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, ketika poin yang pertama kita percaya Tuhan berdaulat. Poin yang kedua yang kita bisa dapatkan bahwasanya segala sesuatu berasal daripada Tuhan. Maksudnya apa Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih? Kehidupan di dunia ini seperti tadi awal yang saya sampaikan, dinamikanya itu kita tidak ketahui. Apakah kita saat ini bisa berada di atas terus? Atau mungkin bulan depan, tahun depan kita harus berada di bawah? Apakah bulan ini kita sehat terus? Atau mungkin bulan depan atau tahun depan kita sakit? Kita tidak tahu bagaimana dinamika dalam kehidupan kita berjalan. Apakah semua baik? Apakah semua lancar? Atau kadang-kadang apakah semua bisa Tuhan izinkan terjadi tidak baik, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih? Namun ketika saya percaya Bapak Ibu, lewat segala sesuatu yang terjadi, pasti ada masa sukacita yang Tuhan izinkan terjadi. Tidak melulu dalam kehidupan ini, kehidupan kita itu menjalani hari lepas hari yang tidak menyenangkan. Selalu berada dalam kesulitan. Namun yakinlah Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13 ini dinyatakan juga, ada waktunya kita menikmati sukacita. Ada waktunya kita menikmati saat-saat yang berbahagia. Dan saat-saat yang berbahagia itu pun kita harus mengimani dan menyatakan itu juga pemberian daripada Tuhan. Dan ketika kita berada dalam masa sukacita Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, ketika kita berada dalam sebuah keadaan yang menyenangkan Bapak Ibu. Di sini firman Tuhan menyatakan, nikmatilah saat itu. Nikmatilah saat sukacita itu. Nikmatilah ketika kita berada dalam saat menyenangkan itu dengan orang-orang terdekat dari kita, dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Karena saat-saat bahagia itu pun kita percaya itu pemberian daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita percaya bahwasanya saat-saat yang berbahagia itu adalah pemberian Tuhan. Dan ini disampaikan bahwasanya kita harus menikmatinya dengan orang-orang terdekat kita saat-saat yang berbahagia itu. Jadi kalau kita mengalami, misalnya ada dalam pekerjaan kita diizinkan Tuhan naik pangkat, mari kita nikmati masa bahagia itu, saat senang itu dengan orang-orang terdekat kita. Dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita. Karena kita bersama dengan orang-orang terdekat kita itu, kita bisa bersama-sama menaikkan ucapan syukur, ucapan terima kasih. Dan kita bisa menyatakan dengan kerendahan hati kita, bahwasanya terima kasih Tuhan. Karena di tengah masa bahagia ini, kami mau bilang bahwasanya semuanya ini datangnya daripada Tuhan. Dengan melakukan hal tersebut Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, pengucapan syukur, pernyataan bahwa semuanya itu berasal daripada Tuhan. Saya percaya dalam diri kita ini, kita mengakui bahwasanya kehidupan kita adalah kehidupan yang terbatas. Kehidupan kita tidak melulu dapat kita lakukan dengan baik, tapi semua tercapai, semua dapat kita dapatkan hal-hal yang baik, berkat-berkat, kenaikan pangkat, segala sesuatu yang nikmat dapat kita dapatkan. Itu semua asalnya berasal atau pemberian daripada Tuhan. Itulah pelajaran yang kedua Bapak Ibu yang kita bisa dapatkan. Segala sesuatu berasal dari Tuhan. Dan poin yang ketiga Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelajaran ketiga yang kita bisa dapatkan dari nats firman Tuhan di Pengkhotbah 3 ayatnya 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Poin ketiga, poin yang terakhir adalah takut akan Tuhan. Ini kita bisa dapatkan di ayat yang ke-14 saya bacakan. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada selama-lamanya. Tak dapat ditambah atau dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut
akan Dia. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini adalah harus kita singkapi agar semuanya itu membuat kita takut akan Dia, takut akan Tuhan. Lewati masa sukacita membuat kita takut akan Tuhan. Lewati masa-masa yang tidak menyenangkan membuat kita takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih? Apa itu takut akan Dia di frasa ini, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih? Takut akan Tuhan adalah sebuah karakter atau sebuah pernyataan, sebuah sifat di mana kita ingin agar selama hidup kita ini kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, di tengah kondisi, di tengah keadaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam rencana dan rancangannya, didapatinya kita selalu meresponinya dengan takut akan Tuhan. Kita meresponi segala sesuatu yang baik, kita meresponi segala sesuatu yang tidak mengenakan sekalipun dengan takut akan Tuhan. Sehingga kalau kita meresponinya dengan takut akan Tuhan, saya percaya Tuhan akan senang dengan respon kita tersebut. Pribadi yang memiliki hati takut akan Tuhan, pasti Bapak Ibu, dalam kehidupannya sudah mengalami kebaikan lepas kebaikan Tuhan dalam selama perjalanan kehidupan. Orang yang takut akan Tuhan pasti tidak akan mengecewakan Tuhan dalam situasi yang dialami. Untuk poin yang ketiga ini, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, saya ambil contoh pribadi yang melewati segala sesuatu, meresponinya dengan takut akan Tuhan. Siapa itu Bapak Ibu? Saya ambil contoh pribadi ini adalah Yusuf. Kita tahu bagaimana perjalanan kehidupan Yusuf dengan dinamika-dinamika kehidupannya. Berawal dari bagaimana dia hidup bersama dengan ayahnya. Firman Tuhan menyatakan di kitab Kejadian pasal yang ke-37. Dia hidup bersama dengan bapaknya. Dia adalah seorang anak yang sangat disayang. Diperlakukan lebih daripada saudara-saudaranya, Bapak Ibu. Diberi jubah yang bagus dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Diperlakukan baik oleh ayahnya, Yakub, lebih daripada saudara-saudaranya. Kemudian dinamika kehidupannya berikutnya karena perlakuan dari ayahnya itu, dan juga Tuhan membuat dia mimpi bahwasanya, memberikan mimpi kepadanya bahwasanya dia akan mengalami hal baik, akan menjadi pemimpin atas saudara-saudaranya, dan saudaranya tidak suka, sehingga Yusuf ini dibuang ke lubang. Kemudian Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya ke orang Ismail. Dinamika hidup Yusuf berubah dari sukacita, dari saat mengenakan menjadi saat yang tidak mengenakan. Dia harus berada di dalam sebuah lubang, dia harus menjalani perjalanan sebagai seorang budak yang akan dijual. Dan kemudian Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, dinamika berikutnya Yusuf berubah. Dia menjadi seorang karyawan di rumah Potifar. Sebuah masa yang mengenakan kembali terjadi lagi. Dia bisa bekerja di rumah Potifar, Bapak Ibu. Di mana dikatakan di situ di pasal 39, segala sesuatu diserahkan kepada Yusuf untuk menjadi kekuasaannya, sehingga semuanya bisa diatur. Yusuf berada di suatu tempat yang mengenakan. Namun kemudian dinamika dalam kehidupannya berubah lagi, di mana istri Potifar memfitnah dia, bahwasanya dia memperlakukan tidak senonoh istri Potifar, sehingga dia berada di dalam keadaan yang tidak mengenakan, berada di penjara, dengan ruangan yang terbatas, dengan komunikasi yang terbatas. Di sini kita bisa lihat Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dinamika-dinamika kehidupan yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Namun, kalau kita baca di kitab Kejadian, tidak ada satupun respon Yusuf yang komplain kepada Tuhan, yang marah kepada Tuhan akan perjalanan kehidupan. Tapi di pasal terakhir kita bisa lihat bagaimana Yusuf meresponinya dengan takut akan Tuhan. Di situ dia bilang,
Engkau boleh mereka-rekakan yang jelek, tapi Tuhan membuatnya menjadi baik. Betapa respon seorang yang takut akan Tuhan di tengah dinamika yang diizinkan Tuhan terjadi, di tengah dinamika yang boleh terjadi dalam kehidupan. Yusuf meresponinya dengan sebuah pernyataan yang menyatakan, yang bisa kita lihat bahwasannya dia adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, demikianlah 3 poin atau 3 pelajaran yang kita bisa dapatkan yang saya sampaikan pada saat hari ini dari Pengkhotbah 3 pasal 9 ayat yang ke-15. Dengan judul sharing firman Tuhan, kehidupan melewati setiap masa. Pelajaran pertama, melewati setiap masa, Bapak Ibu, percayalah Tuhan yang berdaulat. Yang kedua, melewati setiap masa, Bapak Ibu, percayalah segala sesuatu itu datangnya asalnya daripada Tuhan. Poin yang ketiga, melewati setiap masa, Bapak Ibu, apakah setiap masa itu sukacita ataupun setiap masa itu duka cita, mengenakan atau tidak mengenakan. Responi dengan sebuah respon takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, demikianlah 3 poin, 3 pelajaran yang ingin saya sampaikan saat ini. Dan saya percaya apabila kita menjalani, melakukan 3 poin, 3 pelajaran yang kita dapatkan dari nats firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat hari ini, saya percaya kita menjadi pribadi lepas pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Saya percaya kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa, bertumbuh menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah sharing firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, kasih dalam Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali kita di dalam program 2 Sisi kali ini. Kesempatan 2 Sisi kali ini terambil dari nats Alkitab, Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-15. Saya yakin pastinya perikop dan ayat firman Tuhan ini sudah nggak asing untuk kita gitu ya. Sering kita mendengar ayat-ayat ini, pasal ini dipakai untuk berbagai hal, misalnya ibadah kedukaankah dan sebagainya gitu ya. Dimana memang di dalam ayat ini digambarkan bahwa kehidupan kita manusia itu semua terukur oleh waktu. Seperti bagaimana di dalam judul perikop di Pengkhotbah pasal yang ketiga ini dikatakan untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya gitu ya. Nah, ini memang kehidupan kita sebagai manusia ciptaan yang fana gitu ya. Nah, bicara tentang waktu udah menjadi rahasia umum gitu ya. Kalau misalnya kita cek di KBBI pun tentang waktu itu sendiri, saya coba cari di KBBI, bicara tentang waktu itu, bicara tentang seluruh rangkaian proses atau pembuatan atau keadaan yang berada saat ini atau sedang berlangsung. Nah, itu definisi waktu itu sendiri gitu. Nah, hal ini yang membuat akhirnya seringkali ketika bicara tentang waktu ini bicara tentang berhubungan juga tentang menunggu gitu ya, karena tadi dikatakan ada proses yang dijalani karena waktu itu karena proses itu membutuhkan waktu. Nah, bicara tentang menunggu itu sendiri udah rahasia umum kayaknya ya, tentang menunggu itu pekerjaan yang membosankan atau melelahkan bagi kebanyakan kita, dimana kalau kita melakukan menunggu waktu sambil melakukan aktivitas atau kegiatan, mungkin tidak akan terasa, waktu akan terasa cepat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menunggu waktu tanpa ada yang kita kerjakan, seperti layaknya
merebus telur gitu ya. Ketika kita merebus telur sambil melakukan aktivitas yang lain, akan nggak terasa tiba-tiba wah sudah matang telur yang kita rebus. Tetapi ketika kita merebus telur tanpa melakukan kegiatan lain, kita merebus telur benar-benar kita tungguin, itu akan terasa lama gitu ya. Ini pengalaman pribadi saya gitu. Nah, demikian juga saya yakin Bapak dan Ibu merasakan hal yang sama gitu ya. Ketika kita menunggu sesuatu, itu bisa menjadi terasa cepat kalau kita melakukan aktivitas yang lain sambil lalu gitu, tapi juga akan membosankan atau terasa lama waktu itu ketika kita menunggu. Nah, seringkali kebanyakan kita manusia itu ketika dalam proses atau fase menunggu ini nggak sabaran gitu ya. Ketika momen fase menunggu ini, seringkali kita bisa menggerutu, mengeluh, bersungut-sungut bahkan karena ketidaksabaran kita ketika menunggu gitu ya. Nah, demikian juga halnya tentang berdoa gitu ya. Kalau ketika kita berdoa kepada Tuhan, tentu pastinya kita berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi seringkali banyak dari kita juga berdoa itu sambil pastinya meminta sesuatu dari Tuhan. Ketika kita mengalami pergumulan, permasalahan, kita meminta bantuan, pertolongan, atau bahkan meminta berkat kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Nah, ketika kita menanti jawaban doa dari Tuhan ini, seringkali itu tadi, kita manusia cenderung tidak sabar, bahkan mungkin juga kita bisa menyerah di tengah jalan, dan nggak sedikit juga yang akhirnya berhenti berharap gitu, karena kita manusia yang menentukan durasi waktu dari doa yang kita sampaikan kepada Tuhan ya. Padahal sebenarnya Tuhan menyiapkan berkat kita itu, menjawab doa kita itu ya sesuai waktunya Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Pengkhotbah 3 itu, di dalam ayat yang ke-11 dikatakan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya gitu ya. Tuhan pasti akan selalu mendengar doa kita gitu ya. Tetapi jawabannya nggak selalu saat kita berdoa Tuhan langsung menjawab, karena Dia menyiapkan jawaban doa kita, berkat yang kita perlukan sesuai dengan waktu yang sudah Dia tetapkan indah pada menurut Tuhan gitu ya. Nah, karena Tuhan lebih tahu kapan waktu yang terbaik untuk menjawab atau merespon doa kita itu. Nah, saat-saat kita menunggu doa tersebutlah yang sebenarnya ini seringkali bisa dikatakan tanda kutip berbahaya gitu ya. Karena secara nggak langsung ini merupakan ujian bagi kita manusia. Ketidaksabaran di dalam menunggu jawaban doa kita ini seringkali membuat kita menempuh jalan pintas. Kita mengambil inisiatif kita sendiri, padahal awalnya sudah benar kita bertanya ke Tuhan terlebih dahulu, tetapi seringkali karena menunggu ini yang kita nggak sanggup, akhirnya kita menginisiatif untuk mengambil jalan pintas, mengambil jalan kita sendiri. Kita melupakan bahwa kita udah sebenarnya tanya Tuhan, dan kita berasumsi oh Tuhan nggak jawab doa saya. Akhirnya kita salah langkah di situ gitu, sehingga akhirnya nggak sedikit juga banyak kita yang mungkin bahkan menghalalkan segala cara sampai hal-hal yang tidak benar gitu ya. Nah, ketidaksabaran di dalam menanti-nantikan Tuhan ini yang justru menjadi penghambat berkat, malah terkadang yang harusnya tadinya Tuhan mau kasih yang terbaik, karena nggak sabar akhirnya kita pilih jalan kita sendiri dan akhirnya malah salah langkah gitu. Nah, lewat renungan firman pada hari ini di dalam Khotbah pasal yang ketiga ini diingatkan gitu bahwa
segala sesuatu itu ada waktunya, gitu ya. Uh, saya percayai kalau yang menulis khotbah ini adalah Salomo, gitu ya, walaupun nggak ada tertulis, tapi dari tulisan-tulisannya dan sebagainya diimani bahwa yang menuliskan adalah Salomo, gitu. Nah, kita tahu sendiri bahwa kehidupan Salomo ini adalah sebenarnya salah satu tokoh Alkitab yang cocok untuk kita manusia ketika kita mau belajar menjadi manusia yang lebih bijaksana, gitu ya. Dituliskan di dalam Alkitab bahwa setelah apa yang sudah Salomo lewati di dalam hidupnya, semua yang dia miliki, semua kesalahan yang dia lakukan, sampai akhirnya dia menuliskan kitab khotbah ini untuk mengingatkan kita bahwa tadi untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita diingatkan itu bahwa tadi bicara tentang waktu, bicara tentang proses, dan yang namanya proses itu gak ada yang instan. Memang banyak yang bisa dilakukan secara instan gitu, tapi ya itu tadi, seringkali kita salah langkah, itu hanya sekedar inisiatif kita semata dan bukan sebenarnya tujuan atau rancangan apa yang Tuhan sudah siapkan untuk di dalam hidup kita, gitu ya. Sebab waktu kita itu bukan waktu Tuhan. Pertolongan dan jawaban dari Tuhan itu gak pernah terlambat, gak pernah terlalu cepat, tapi tepat pada waktunya. Nah, ini yang luar biasa dan harus kita pahami, gitu ya. Seringkali di dalam ayat Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 kita menyalahartikan bahwa kita beranggapan, kita mengambil ayat ini bahwa akhirnya masalah kita akan berlalu dan segala sesuatu pasti akan berhasil pada akhirnya, gitu ya. Doa kita pasti dijawab Tuhan positif, gitu. Tapi nggak seperti itu sebenarnya kalau kita mau jujur. Kalau kita lihat ayat ini yang benar di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa aslinya pun, kalau kita cek, Tuhan itu akan menentukan segala sesuatunya tepat sesuai dengan waktunya. Nah, maka dari itu saya berikan tema sharing renungan saya pada hari ini adalah waktu Tuhan adalah yang terbaik. Waktu Tuhan adalah yang terbaik, gitu ya. Jadi gitu, seringkali kita berasumsi bahwa menggunakan ayat yang tadi itu pun bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa kita positif. Masalah kita akan selalu diselesaikan dengan baik, gitu ya. Tetapi kita harus pahami bahwa kita ini manusia yang benar-benar terbatas, gitu ya. Kita nggak akan pernah bisa namanya menyelami atau mengetahui rencana Tuhan di dalam kehidupan kita secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Walaupun kita bisa tahu, kita bisa beriman, kita bisa berdoa, berharap, gitu ya. Tapi tetap aja rancangan Tuhan di dalam hidup kita itulah yang akan terjadi, gitu, di dalam kehidupan kita. Kita sering, gitu ya, nebak-nebak atau berharap, gitu, Tuhan akan melakukan apa di dalam hidup kita, tetapi ya tadi cuma sebatas itu aja, gitu. Nah, kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, kenapa sih Tuhan biarkan ini terjadi, gitu ya? Kok aku doa Tuhan nggak langsung jawab dan sebagainya. Bahkan terkadang jawabannya itu berbeda dari apa yang kita harapkan, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-14 dikatakan, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia, supaya manusia kita takut akan Tuhan, supaya di tengah masa putus asa dan frustasi, di tengah masa penantian kita, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita bisa benar-benar datang kepada Dia itu sepenuhnya dengan rasa takut dan benar-benar meminta pertolongan daripadanya. Kita bisa menghormati dan menghargai Tuhan secara penuh,
menerima keterbatasan kita manusia yang diciptakan Tuhan. Dan kita memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Nah, itu pentingnya. Makanya kenapa dikatakan harus sadar dan mengingat bahwa segala sesuatu ada waktu dan masanya gitu ya. Sehingga kita diingatkan untuk terus bersabar, untuk terus menanti-nantikan Tuhan. Sebab waktu kita bukanlah waktu Tuhan sekali lagi. Kita harus ingat pertolongan dan jawaban dari Tuhan itu gak pernah terlambat dan gak pernah terlalu cepat. Kita mungkin berpikir bahwa Tuhan kadang-kadang terlambat untuk bertindak. Tuhan, aku udah doa dari kapan, kok baru sekarang Tuhan jawab. Tapi sesungguhnya nggak demikian. Hanya kita aja yang terburu-buru. Kita memaksakan waktu kita untuk dipaskan dengan waktunya Tuhan. Kita nggak sabar menanti-nantikan jawaban Tuhan. Jangan sekali-kali kita bertindak mendahului kehendak Tuhan. Tapi biarlah kita membiarkan rancangan Tuhan sepenuhnya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ingat, Tuhan pasti menolong. Karena sebagaimana dituliskan di dalam ayat-ayat pertama di sini pun sudah dikatakan ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa. Jadi percayalah bahwa di dalam kehidupan ini kita nggak akan sepenuhnya menangis. Gitu. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera untuk kita. Ketika kita mau menyerahkan benar-benar sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan bisa menikmati, menerima berkat yang indah daripada Tuhan. Asalkan kita benar-benar takut akan Dia, menyerahkan seluruh waktu hidup kita hanya kepada Tuhan. Ketika kita benar-benar mempercayai Tuhan, sungguh bahwa percayalah rancangan Dia yang terbaik atas hidup kita akan terjadi. Nah, ini terlebih lagi untuk kita yang suka merasa kita bisa mengontrol situasi hidup kita. Ada beberapa orang yang hidupnya itu benar-benar terencana dengan baik. Semua dia sudah planningkan, semua dia sudah rencanakan dan sebagainya. Nah, seringkali orang yang seperti ini lebih merasa mudah untuk frustasi gitu ketika sesuatu tidak berjalan dengan semestinya. Tetapi kita diingatkan kembali bahwa benar-benar harus waktu proses kehidupan kita dari kita lahir sampai kita mati itu Tuhan yang sudah menentukan. Kalau kita mau benar-benar bisa menikmati, merasakan kebaikan Tuhan, kita harus benar-benar sepenuhnya takut akan Tuhan, percaya pada firman Tuhan. Karena waktu Dia adalah yang terbaik. Kemudian, kita harus bisa bersukacita menikmati pemberian Allah. Dalam Khotbah 3 ayat 12-13 dikatakan, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Ini bukan rekomendasi untuk mengejar kenikmatan dunia atau kesenangan dunia. Tetapi saat kita tidak lagi hidup di mana kita selalu merasa di dalam kontrol, ketika ada hal-hal yang di luar ekspektasi kita terjadi di dalam hidup kita akan tetap bisa menikmati hidup ini. Karena kita menyadari bahwa hidup kita ini sepenuhnya adalah pemberian dari Tuhan. Dan benar-benar itu tadi, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Nah, di dua sisi kali ini mungkin ini adalah dua sisi terakhir di tahun ini, tahun 2023 di Desember. Saya merekam sharing renungan firman Tuhan ini. Jadi ayo benar-benar biasa akhir tahun dan awal tahun itu sering dikaitkan dengan resolusi. Membuat resolusi itu baik. Sangat baik kita merencanakan apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita capai. Dengan resolusi kita bisa melibatkan Tuhan juga. Tuhan, ini rencanaku di tahun ke depan 2024. Aku mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tapi kembali kita ingat
bahwa yang kita lakukan ini adalah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan apapun resolusi kita serahkan semua pada Tuhan. Sehingga ketika resolusi kita tergenapi, diberikan Tuhan, dijawab Tuhan, ataupun tidak, kita tetap bisa mengimani dan percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Kiranya memberkati renungan singkat hari ini dalam program 2 sisi kali ini. Sampai berjumpa lagi di sharingan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.